pernah mendengar istilah dalam ilmu hadis asbabul wurud. Asbab wurud. Kalau Quran asbab nuzul. Karena Quran dari Baitul Izzah, dari langit turun. Maka disebut asbab nuzul, sebab turun. Nabi SAW fisiknya ada di bumi. Maka apa yang muncul dari kalam Nabi, apa kondisi sebelum Nabi berbicara, berbuat, disebut dengan asbabul wurud. Tapi itu istilah ahli hadis. Setiap ilmu ada istilah yang berbeda. Dalam ilmu qalbu ada yang disebut warid, tapi sesuatu yang datang ke dalam qalbu. Dan warid ini pasti baik. Beda dengan khatir. Kalau ada bisikan dalam pikiran kita, itu belum tentu benar. Tapi kalau warid ini pasti benar. Bisa jadi dari syaitan. Disebut was-was. Contoh, kita ketemu orang terus mati, alirannya beda, pasti sesat. Nah, itu was-was itu. Ya. Atau ketemu orang yang agak soleh-soleh dikit, kita bilang, wah kayaknya wali ini. Belum tentu juga tuh. Ya, bisa jadi was-was dua-duanya. Ada yang disebut ilham. Ilham ini dari malaikat. Kita kan taunya ilham dari Allah. Enggak. Imam Qushairi, imam ahli hadis dan ahli qalbu di zamannya mengatakan tidak semua ilham itu dari Allah. Tapi kalau orang ahli qalbu menyebut ilham, maknanya dari malaikat. Kalau dari Allah, namanya wahyu. Apalagi istilahnya? Kalau dari Allah bisa juga disebut muhaddas. Muhaddas itu untuk wali, wahyu untuk nabi. Jadi bapak-bapak ini, itu kalau baca kisah Imam Syafi'i itu dapat muhaddas. Beda dengan muhaddis. Muhaddis itu baca teks, lalu muncul makna dalam pikirannya. Kalau muhaddas, nggak perlu baca teks, muncul makna dalam dirinya. Di dalam Al-Quran disebut ilmu laduni. Nah, ini yang disebut muhaddas. Apa namanya? Muhaddas itu orang yang diajak berbicara oleh Allah, tapi dia bukan nabi. Warid ini arti mayar itu alal qulub minal khawatir al-mahmudah. Jika ada yang bersit dalam pikiran, masuk. Lalu ada yang positif di dalamnya, inilah yang disebut dengan warid. Tetapi warid ini lebih umum, kadang-kadang tidak ada kalam di situ. Kita baca istighfar, tiba-tiba air mata meleleh. Bapak ibu ini pengen sholat khusyuk, bertahun-tahun cari sholat khusyuk. Di saat lupa pengen sholat khusyuk, tiba-tiba tersentuh oleh takbirnya imam atau takbirnya seseorang. Atau tersentuh dengan kalimat yang dibaca sendiri. Tadinya lupa, pengen sholat khusyuk. Setelah mencari, datanglah warid itu tanpa dikehendaki. Nah, si warid ini dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang datang dari malaikat. Dua itu aja. Dari Allah atau dari malaikat. Tapi ada satu hal yang spesial. Dia datang dari dalam ruh. Itu yang permanen. Karena ruh itulah yang berkoneksi kepada Allah. Maka jika datang dari ruh, itu nggak akan pernah lagi berubah. Meskipun zahir orang ini tidak suci. Meskipun dia dijeblosin lagi ke maksiat manapun, pasti balik lagi. Apa ciri-ciri orang dapat warid? Dapat anugerah. Jadi kalau boleh kita terjemahkan, warid adalah anugerah rohani. Banyak orang punya sajadah bagus, punya baju bagus, kopiah bagus, serban bagus, tapi khusyuknya belum bagus. Berarti belum dapat warid. Gak usah khawatir. Allah itu kaya. Kaya atau miskin Allah itu. Seandainya semua kita dikasih khusyuk, Allah masih punya perbendaharaan khusyuk nggak? Jadi nggak usah pelit memikirkan itu. Ya? Maka kalau antum sudah ketemu guru yang bisa melatih kita, kalbunya lembut,
Bawa teman sebanyak-banyak mungkin ngaji kepada orang itu. Karena itulah kunci ada di sana. Orang ini disebut Al-Waris Al-Muhammadi. Dia pewaris ajaran rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi wariskan bukan sekedar, mohon maaf, jenggot panjang. Enggak. Nutup aurat ya. Serban ya. Tapi yang paling penting di situ adalah qalbu yang dapat warid. Maka bagi ahli qalbu, warid ini hampir setiap hari dirasakan. Sebagaimana setiap hari fisik ini mendapatkan nikmat. Saya mau tanya Bapak Saudara Allah, setiap hari dapat nikmat nggak? Nikmat kan bukan fulus doang, bahkan fulus doang. Enggak. Bisa nafas nikmat nggak? Maka bagi ahli qalbu, khusyuk itu bagi mereka itu sudah setiap saat, udah biasa sekali. Kenapa? Setiap takbir dia sudah merasakan nikmat. Setiap baca Fatihah itu seperti orang bercengkrama dengan Sang Maha Kekasih. Mimma la yakunu bita'ammudil 'abdi. Ciri-ciri dari warid itu tidak bisa disengaja. Maka tidak ada orang namanya khusyuk itu dibuat-buat, gak bisa. Gak bisa. Lalu bagaimana menerjemahkan hadis meskipun dia dhaif, sudah naik dari hasan li ghairihi? Apa kata Nabi? Bacalah Quran, wadku alaih. Bacalah Quran dan berusahalah kamu menangis. Bisa nggak Pak nangis? Nangis di situ nunggu warid. Kadang-kadang warid itu ada yang berupa waridu sururin. Kadang-kadang kalau orang zikir, salawat, tiba-tiba ada rasa bahagia di hati. Itu ciri-ciri kita sudah dapat warid paling ringan. Inilah yang dimaksud ayat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, jika engkau menyebut nama Allah, kalbumu tenang. Yang merasakan ketenangan sudah dapat warid. Gampang toh? Tapi waridnya baru sederhana. Ketenangan jiwa itu, dia nggak ada batasnya Pak, dia unlimited. Semakin besarlah saat itu, semakin besarlah waridnya. Jika melewati batas dirinya, baru itu nyebar ke orang di sampingnya. Apa maksud saya melewati batas diri? Kalau dia masih bisa nahan, air mata nggak berlinang, badannya belum bergemetar. Tapi kalau sudah tumpah melewati batas fisiknya, air matanya berlinang. Kalau dia jadi imam, tiba-tiba dia terisak. Atau tiba-tiba dia baca Quran syahdu sekali, padahal bacaannya biasa-biasa aja. Apalagi bentuk warid, waridu huznin. Kadang-kadang ada rasa sedih, terenyuh. Kadang-kadang waridu qabdin, kayak ketakutan. Pernah zikir, terus tiba-tiba merasa takut. Baca istighfar, tiba-tiba kebayang semua maksiat yang kita buat. Orang kalau dapat ini, dia dapat hadiah lain. Dia akan merasa lebih rendah diri daripada orang lain. Tidak akan pernah menganggap orang lain itu hina. Kalau dia dapat warid, namanya warid qabd. Qabd itu secara harfiah artinya jantungnya, hatinya, jiwanya digenggam oleh Allah. Tapi maksudnya adalah Allah beri rasa takut kepadanya. Pernah nggak ngerasain? Zikir terus ada perasaan takut gitu. Itu bukan setan, Mbak. Cuma karena antum nggak punya guru rohani, dikira itu setan. Ya. Wawaridu bastin, terkadang warid itu bast. Hati dilapangin, rasa husnuzon sama orang. Semua orang dipandang baik. Nah, ini bast. Dunia tak lapang. Gitu. Bahkan beliau mengatakan ila ghairi dzalika minal ma'ani. Ada warid-warid yang lain. Rasa khusyuk. Itu Fatihah, Bapak kalau dapat warid ini tiap kali sholat. Warid yang di subuh itu beda Pak sama zuhur. Kalau ngerti ilmu ini. Kita belajar Fatihah dulu waktu kecil, udah tahu terjemahannya, tahu tafsirnya. Tapi kalau dapat warid nanti beda-beda makna. Maka disebutlah surat ini surat pembuka. Mana aja bisa masuk. Muka ayat tauhid masuk.
mau ke ayat doa masuk, ayat akhlak masuk semua. Itu Al-Fatihah. Ini yang disebut warid. Nah, Bapak saudara Allah, jika ingin memelihara nur di kolbu itu, maka sebagaimana kita untuk sholat fisik punya guru, baca Quran yang fisik berguru, bener gak? Kalau enggak pernah bisa nggak tanpa guru lalu bisa baca Quran? Itu fisik Pak, ada kertasnya, ada hurufnya. Diri kita ini separuh adalah alam gaib. Kalau nggak punya guru mengarungi alam gaib itu, kira-kira jadi apa? Jadi Ahmad Musodek, Amalia Eden. Atau ketakutan. Makanya kita udah lihat di luar sana, mohon maaf. Banyak orang belajar zikir, salah niat. Dan yang paling mengejutkan saya, yang paling penakut itu di luar sana, itu orang-orang yang belajar zikir-zikir begini. Tukang debus, zikir pelet. Itu orang-orang begini, sering merasakan ketakutan yang gak jelas. Berarti dia bukan dapat warid. Ya, dia dapat was-was syaitan. Was-was syaitan. Nah, hati-hati. Jadi bagaimana cara mendapatkan warid? Hanya dua. Satu, bergurulah kepada ahli wirid. Apa arti wirid? Orang yang istiqamah berzikir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk laris, bukan untuk pelet. Nah, ini disebut ahli wirid. Yang kedua, tiru apa yang orang itu punya. Apa yang dipunya oleh ahli wirid? Wiridnya. Maka yang kedua, hendaklah seorang kita punya wirid. Masih ingat tadi arti wirid apa? Zikir-zikir yang diistiqomahkan. Nah, kabar gembiranya dari Imam Nopailah Sekandari, ciri-ciri orang dapat anugerah rohani, dia sudah mulai merutinkan satu amalan.